strong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tidak ada utusan, tidak ada nabi, tidak ada teladan rasul lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang bernama proses produksi. Sebelum mempelajari tersebut, ada beberapa tujuan yang akan kita pelajari bersama untuk menyamakan persepsi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya, yuk, mari sama-sama kita mulakan dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita langsung menuju materinya. Ya, kali ini kita akan mempelajari proses produksi sebuah kerajinan bahan lunak. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang pertama, memahami pengertian proses produksi. Kemudian yang kedua, memahami tahapan proses produksi. Yang ketiga, memahami tujuan proses produksi. Dan yang terakhir, yang keempat, mengenal jenis-jenis proses produksi. Oke, kita lanjut. Proses produksi. Nah, jika kita mengenal dua istilah kata ini, proses dan produksi, ini terbagi menjadi dua kata, yaitu proses dan produksi. Pengertian dari kata proses itu sendiri yaitu suatu urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, baik menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lain yang menghasilkan suatu hasil. Dengan kata lain, proses adalah sebuah urutan, ya, betul-betul pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk produksi itu sendiri yaitu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna benda atau menciptakan benda baru agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain, proses adalah betul-betul urutan kegiatan atau pelaksanaan, sedangkan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan sebuah hasil. Misalkan kita mendengar istilah proses terjadinya hujan, ya, berarti dapat kita pahami bagaimana kita mempelajari bagaimana proses terbentuk dan terjadinya hujan. Proses produksi itu sendiri memiliki beberapa tahapan. Dalam materi yang akan kita pelajari kali ini terdiri dari 4 jenis tahapan, yaitu dikenal dengan istilah routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Apa itu routing? Routing yaitu suatu urutan kegiatan proses produksi. Scheduling, menetapkan dan menentukan jadwal. Dispatching, menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah. Dan yang terakhir, follow up, mendorong terkoordinasinya perencanaan proses produksi. Nah, kegiatan tahapan proses produksi ini biasa dijalankan oleh sebuah manajerial. Yang pertama adalah routing, menentukan urutan kegiatan produksi. Ya, seorang pimpinan, ya, manajerial, dituntut untuk dapat mengetahui urutan kegiatan proses produksi, baik produksi skala kecil maupun produksi skala besar, seperti yang terjadi di pabrik. Ya, dengan adanya urutan kegiatan proses produksi ini, maka kegiatan dapat terkoordinir dan dapat dikontrol kegiatannya. Kemudian yang kedua, scheduling, yaitu menentukan jadwal. Seorang manajerial atau pemimpin, ia dituntut untuk membuat atau memberikan keputusan kapan sebuah proses produksi itu akan dilaksanakan. Otomatis harus membuat jadwal. Ya, kapan pelaksanaannya? Misalkan sebuah pabrik, ya, ada yang beroperasional setiap hari, berarti jenis jadwal yang dibuat adalah harian. Ada juga yang mungkin mingguan atau mungkin jam-jam tertentu. Itu harus dibuatkan jadwalnya. Yang ketiga yaitu dispatching, menentukan proses pemberian perintah. Artinya seorang yang berwenang yang mempunyai kepentingan, dia akan meminta tolong atau menunjuk sebuah pelaksana atau bawahannya untuk melaksanakan bagian atau proses yang ditunjuk untuk dikerjakan.
Dan terakhir adalah follow up, mendorong terkoordinasinya perencanaan proses produksi. Kemudian yang berikutnya, yaitu tujuan proses produksi. Dengan adanya proses produksi merupakan sarana kelangsungan berjalannya sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, sebagai kegiatan menambah tambahan nilai. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran. Yang keempat, mendapatkan keuntungan. Yang kelima, memenuhi pasar internasional. Dan yang keenam, mengganti barang yang aus, barang yang rusak, atau barang yang habis. Jika proses produksi di sebuah usaha atau pabrik selama masih berlangsung dan masih terjadi, maka bisa dipastikan perusahaan tersebut bonafit. Kenapa? Karena masih ada kegiatan proses produksi. Maka prosesnya bisa dilanjutkan dengan meningkatkan atau tambahan nilai. Dan yang ketiga, pasti kalau proses produksi berlangsung pasti dapat meningkatkan kemakmuran. Yang berikutnya, mendapatkan keuntungan sangat pasti. Tidak ada usaha yang ingin rugi. Jadi proses produksi salah satunya targetnya adalah mencari keuntungan atau laba. Dan bagi mereka yang sudah berwawasan global, ingin memasarkan produk ke ranah internasional. Dan yang terakhir, jika produksi dibuat dalam skala besar, maka bisa dilakukan proses penggantian barang yang aus, rusak, atau habis. Jenis dari proses produksi secara umum ada dua, yang sifatnya terus-menerus dan terputus-putus. Apakah itu terus-menerus dan terputus-putus? Jenis proses produksi terus-menerus adalah jenis produksi yang harus berproduksi setiap hari. Cirinya adalah polanya selalu sama, dari bahan baku sampai menghasilkan produk akhir. Kedua, karena terus-menerus pasti produksinya dilakukan terus-menerus dan biasanya produksi dalam jumlah atau skala besar. Kemudian mesin atau alat yang digunakan bersifat khusus, special purpose machine. Artinya mesin yang digunakan untuk memproduksi sepatu tidak bisa digunakan untuk melakukan kegiatan yang lain, khusus untuk produksi mesin itu saja. Kemudian pengaruh operator besar, pasti. Karena yang mengerjakan mesin maka diperlukan tenaga ahli untuk mengawasi bagian operator. Karena dikerjakan oleh mesin maka tidak memerlukan banyak karyawan. Kecenderungannya tidak banyak karyawan. Dan jika terdapat macet di salah satu mesin, maka produksi tersebut akan macet total. Kemudian perlu ahli perawatan yang baik. Selanjutnya, variasi produk akhirnya biasanya kecil, artinya tidak banyak variasi. Kalau mobil biasanya mobil-mobil itu saja bentuknya. Sepatu seperti itu saja. Kalaupun mau dibuat variasi, itu tidak banyak modelnya. Dan yang terakhir, karena umumnya dikerjakan terus-menerus dengan menggunakan mesin dan khusus, maka diperlukan ruangan yang cukup besar. Kemudian mari kita bandingkan dengan industri atau jenis produksi terputus-putus. Cirinya apa? Ciri produksi terputus-putus biasanya dilakukan dalam skala kecil atau biasa dikenal dengan istilah home industry. Cirinya apa? Yang pertama adalah hasilnya biasanya lebih kecil, tetapi variasinya banyak. Dan biasanya mereka bekerja berdasarkan pesanan. Kalau tidak ada pesanan bagaimana? Otomatis mereka tidak punya barang yang diproduksi. Kemudian karena pesanan biasanya mesinnya bersifat umum. Kemudian pengaruh karyawan besar pasti. Namanya berdasarkan pesanan, maka setiap karyawan memiliki peranan sangat penting. Nah, kemudian ketika macet di satu bagian, tidak macet total. Kemudian umumnya bersifat fleksibel karena menggunakan tenaga manusia. Dan karena industri rumahan, ini dapat dikerjakan di mana saja. Oke. Nah, demikianlah materi yang singkat ini mengenai proses produksi. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipelajari dengan ikhlas dan dimanfaatkan untuk maslahat orang banyak. Semoga Allah ridho, Allah ikhlas dengan materi yang kita pelajari hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.